Halo guys, hari ini saya akan membahas gimana cara membentuk atribut kunci gelandang Mezzala. Dan ini adalah pemain yang akan saya latih secara individu, namanya Kevin Berkeley. Usianya 20 tahun, OVR-nya 71. Saat ini dia cuma bisa bermain di satu posisi dan belum punya keahlian khusus sama sekali. Pemain ini bukan pemain milik saya pribadi guys, tapi pemain milik Bank Perahu Layar yang sedang menggunakan jasa saya untuk melatih pemainnya secara individu ya guys ya. Untuk gaya mainnya sendiri yaitu Mezzala. Katanya tolong bentuk atribut kuncinya aja bang, atribut gelapnya jangan, katanya gitu guys. Dan untuk OVR-nya kita bakal tingkatkan gak nyampe 100. Jadi kata pemilik klub, dia pengen agar saya latih sampai OVR 95. Terus saya bilang kenapa nggak 100 aja bang? Takut nanti timnya tembus OVR 100, katanya gitu guys. Oke, sesuai permintaan, langsung saja mari kita masuk ke menu latihan. Kemudian pilih pemain yang akan kita latih, yaitu si Kevin Berkeley. Sebelum kita latih, kita pulihkan dulu kondisinya ya guys ya. Dan di sini kita bisa lihat untuk atribut terangnya sendiri, yaitu tackle, penjagaan, penempatan, keberanian, umpan, dribble, tembakan, kebugaran, kecepatan, dan juga kreativitas. Dan pada sesi latihan yang pertama, di sini kita akan fokus dulu melatih atribut umpan, tembakan, dan kecepatan. Jadi kita bakal pilih drill latihan yang tidak mengandung atribut gelap sama sekali. Menggunakan drill latihan over lari tembak, kita bisa isi full slot kayak gini, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Oke, ini bagus guys. Satu kali sesi latihan langsung dapat 4 atribut. Nah, biar cepat kita bisa gunakan aplikasi pihak ketiga, nama aplikasinya AutoClicker, dan cara menggunakannya udah pernah saya bahas di video saya yang ini. Oke, dan kita bisa ulangi lagi sesi latihannya sampai atribut umpan, tembakan, dan kecepatannya meningkat guys. Dan perlu diingat untuk sesi latihan individu seperti ini membutuhkan waktu yang lumayan lama dan tidak berlangsung dalam satu kali sesi latihan, tapi butuh berkali-kali. Mungkin bisa sampai puluhan kali. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum paham gimana cara melatih pemain, pastiin kalian simak video ini sampai selesai ya guys ya. Karena kalau misalkan kalian skip, otomatis kalian bakal kehilangan momen penting saat kita melatih pemain secara individu. Karena saya bakal bikin video full proses. Oke, sekarang umpan 85, tembakan 63. Kita lanjutkan lagi sampai atribut tembakannya menyentuh angka 80. Soalnya nggak ada opsi lain guys untuk meningkatin atribut tembakan selain over lari tembak ya guys ya. Nggak ada opsi lain. Kalau pakai teknik menembak yang naik atribut gelap, penyelesaian, dan juga kekuatan. Kalau pakai umpan bola mati, umpan silang bakal naik. Kalau pakai apa ya, cuma ada 3 ya tembakan ya, umpan bola mati, 4 permainan sayap, kemudian teknik menembak, sama oper lari tembak. Iya, ada 4 drill latihan yang mengandung atribut tembakan. Tapi dari ketiganya itu rata-rata ada atribut gelapnya. Ada atribut gelap. Jadi yang paling pas itu ya drill latihan oper lari tembak. Isinya itu atribut terang semua guys. Karena targetnya sampai berapa tadi? 95 ya. 95. Jadi saya rasa mungkin sampai 80 aja cukup. Ini kalau misalkan buka posisi AMC, atribut penyelesaian bakal kebuka dan kita bisa lebih enak sebenarnya. Bentar, orangnya WA pasti. Mau ada pertandingan. Siap bang. Siap bang. Lagi proses. Oke. Bentar, ini bentar doang kok, bentar doang. Mudah-mudahan kelar ya, belum pertandingan, mudah-mudahan udah kelar. Soalnya sampai OVR 95 doang guys. Lagi saya proses, bentar. Oke, gaskin lagi. Ini udah 78. Nah, sekarang udah 80, umpan udah 102 ya, kecepatan 134. Sekarang kita bisa fokus melatih atribut yang lain-lainnya dulu guys. Kayak atribut bentar, ini bakal susah sih. Tackle, penjagaan. Tackle berarti pakai susah ini. Kalau misalkan nggak kesentuh bakal susah sih. Susah.
Itu berarti kalau pengen tackle berarti ya mau nggak mau kita harus pakai drill latihan yang mengandung atribut gelap cuy. Jadi ya udah nggak apa-apa, kali ini kita pakai drill latihan. Susah juga ya. Buat melatih atribut tackle susah juga cuy. Ini bakal agresivitas bakal naik juga ya. Kalau pakai penyelesaian 1 lawan 1 itu berarti penyelesaian bakal naik. Soalnya nggak ada opsi lagi cuy. Tackle tetap bakal ikutan naik ya. Tapi nggak apa-apa lah. Agresivitas mungkin pakai kucing-kucingan. Bentar. Tadi berapa sih? 64. Ini perempatan udah terlanjur tinggi soalnya. Kebugaran juga udah tinggi. Ya mau nggak mau cuy. Ini kalau kayak gini ya. Tembakan juga kalau pengen tinggi harus pakai atribut harus pakai dari latihan mengandung atribut gelap guys. Tackle-nya kita up, penjagaan sekalian ini aja ya. Susah soalnya kalau nggak pakai dari latihan bertahan guys. Soalnya atribut kekuatan bakal naik juga. Tapi udahlah nggak apa-apa. Kita pakai dari latihan hentikan penyerang buat latih atribut tackle, dribble, penjagaan dan juga keberanian. Karena yang naik ini juga bakal kekuatannya doang sih, nggak apa-apa lah. Yang penting kita bisa latih atribut tackle-nya ya guys ya. Soalnya kalau nggak dilatih sayang juga. Soalnya udah kebuka guys. Soalnya udah kebuka. Mudah-mudahan sih, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan sebelum pertandingan berlangsung kita udah selesai melatih pemain ini guys. Mudah-mudahan 20 menitan lagi kan tadi ya. Tapi ya persiapannya sih belum mateng. 10 menit lagi harusnya kelar nggak sih? Kalau pakai drill latihan yang mengandung atribut gelap sih harusnya kelar ya. Harusnya nggak nyampe setengah jam sih. Tapi ini kan kita harus udah naik guys. Kita butuh berapa persen lagi berarti? 15% lagi. Ayolah buru-buru, 15% lagi cuy. 15% lagi. Oke, nggak apa-apa kali naik sedikit. Nggak apa-apa kali guys. Nggak apa-apa, soalnya nggak ada opsi lagi. Kalau misalkan pemilik akun buka 3 posisi baru ya bakal enak, kita bisa lebih leluasa melatihnya. Minimal buka 2 posisi lah. MC sama DNC. Ini kan MC doang ya. Jadi opsinya itu lebih sedikit. Kita lebih sedikit opsi buat melatih atribut. Buat menghindari atribut gelap itu nggak naik bakal lebih susah guys. Ini kita usahakan sebelum tanding harus sudah kelar. Kita usahakan. Fokus ke atribut terang aja katanya guys. Oke, penjagaan 80. Ya, dribble 113. Bentar, jadwal pertandingan masih lama nggak sih? 19 menit lagi, masih ada waktu. Masih cukup lah buat naikin ke 95 guys. Masih ada waktu. Perlahan aja, yang penting pasti kita bakal ningkatin atribut terangnya ya guys ya. Kita bakal tingkatin atribut terangnya, tapi memang cukup susah karena opsinya itu sedikit buat ningkatin atribut tackle. Opsi drill latihannya itu sedikit. 8572 kita up aja tackle-nya sampai 80 guys, sampai 80 minimalnya ya guys ya, karena kan kita targetnya tingkatin pemain ini ke 95. Setelah ini kita bisa fokus ke atribut passingnya lagi sama kreativitas. Memang ini perangkat sayanya juga agak sedikit lola, jadi kayak 76, sedikit lagi. Setelah ini kita bisa lari ke atribut tembakan lagi, dan mau nggak mau kalau misalkan atribut tembakannya mau tinggi ya kita harus ngorbanin sedikit ya, atribut gelapnya naik. Kecuali kalau misalkan pemain bisa bermain di beberapa posisi atau bisa lebih fleksibel gitu, buka posisi baru biar beberapa atribut gelapnya bisa kebuka jadi atribut terang, jadi kita bisa lebih leluasa untuk melatih atributnya guys. Butuh 10% lagi. Butuh 10% lagi, karena untuk gelandang Mezzala sendiri dia cenderung gelandang yang lebih ofensif daripada gelandang Regista. Dia hampir mirip permainannya seperti gelandang box to box. Nah, sekarang udah tembus 81 di sini untuk atribut dribblenya 127.
Nah, pada sesi latihan selanjutnya di sini kita mau ningkatin atribut tembakan. Atribut tembakan biar cepet ya. Nah, kalian melatih atribut penjagaan juga, mungkin penjagaan juga. Dan mau nggak mau memang harus naik ya. Pakai teknik menembak, cepet sih. Oke, terpaksa sih kita harus pakai latihan teknik menembak, guys. Terpaksa kita harus menggunakan drill latihan teknik menembak. Teknik menembak. Oke, ini tembusin 100 saja cukup sih. Yang bakal naik atribut tembakan, kemudian untuk penyelesaian dan kekuatan juga bakal naik juga. Soalnya kalau untuk gelandang Mezzala sendiri seringkali dia melakukan percobaan tembakan dari luar kotak penalti, guys. Kadang-kadang sering juga menusuk ke dalam kotak penalti yang bikin si pemain harus punya tembakan yang bagus. Nah, yang paling penting juga terkadang si gelandang Mezzala ini sering kali bermain agak sedikit melebar, berbeda dengan box to box yang menusuk ke tengah. Kalau Mezzala dia sering melebar, ngegantiin peran pemain sayap. Ya, kita up aja ke 100 harusnya sih cukup ya. Kita up ke 100 saja untuk atribut tembakan. Habis itu kita fokus lagi ke passing. Oke, perlahan aja. Udah 17 menit. 100 nggak? Oke, udah tembus 100. Udah tembus 100 untuk atribut tembakan. Nah, selanjutnya kita bakal fokus melatih bentar. Ini keberaniannya tinggi banget ya. Kreativitas pakai apa biar nggak naik? Kreativitas dan juga umpan. Kreativitas, umpan, dan juga penempatan posisi ya guys ya. Soalnya kalau misalkan ada pemain kreatif di tengah kayak lega aja gitu. Pakai latihan umpan sebelum tembakan. Oke, fokus ke atribut terang 15,13%. Kondisi akan berkurang per sesi latihan. Kita bakal up ya 89, butuh 6% lagi guys. Targetnya 95 ya guys ya. Targetnya 95. Memang susah untuk bisa mempertahankan atribut gelap agar tidak naik kalau misalkan posisinya belum banyak yang kebuka, kecuali misalkan kalian buka posisi baru DMC buat buka atribut kekuatan dan juga agresivitas. Kemudian kalau misalkan pengen buka finishing, kita harus latih posisi baru AMC. Jadi buka dua posisi baru DMC dan juga AMC untuk membuka atribut gelapnya biar jadi atribut terang. Dengan begitu kita bisa lebih leluasa untuk melatih atribut terangnya lagi. Tapi ya minusnya makin banyak atribut yang kebuka ya makin susah pula kita untuk bisa membentuk atribut kuncinya, karena semua atribut memang harus kita latih guys. Semua atribut terangnya ya guys ya. Semua atribut terangnya harus kita latih. Tapi kalau misalkan kita nggak latih atribut, kita nggak buka posisi baru, otomatis kita bisa fokus ke beberapa atribut terang aja gitu, jadi bisa lebih leluasa, bisa lebih gimana ya, maksudnya bisa lebih tinggi lah atribut terangnya. Kalau misalkan nggak buka posisi ya kita bisa bikin atribut ini, atribut kecepatannya bisa lebih tinggi, bisa sampai 140-an sebenarnya sih kalau misalkan dilatih dari bintang 1. Oke, kreativitas 122. Kita gaskin lagi aja ya. Passing kita bikin dulu aja sampai passingnya keburu tanding. Ntar kita lihat dulu jadwalnya guys. Kita lihat jadwalnya dulu guys. 12 menit lagi. Aduh, sebentar lagi, ini harus cepet guys. 12 menit lagi, kacau. Oke, 12 menit lagi. Ya udahlah, kita pakai serangan balik cepat aja guys. Serangan balik cepat, bukan ding, ini terlalu banyak, nanti malah naik. Beralih cepat aja guys, 12 menit lagi. Pakai beralih cepat untuk melatih atribut umpan silang, dan penempatan posisi, kecepatan, dan juga kreativitas. Udah 92, jadi butuh beberapa persen lagi atribut
atribut kualitasnya meningkat di angka 95. Oke. Sebenarnya akan lebih mudah ketika kita melatih pemain yang kualitasnya masih rendah banget guys, akan lebih mudah. Jadi kita bisa bentuk atributnya sampai tinggi banget ya guys ya. Meskipun Ophir yang bintang 5, tapi kita bisa lebih leluasa untuk melatih atribut terangnya sampai tinggi banget. Apalagi kalau kita latih dari kualitas bintang 1. Keren banget itu guys. Aduh, apalagi ini. Ayolah, 12 menit lagi pertandingan akan dimulai. Mungkin 11 menitan lagi, kurang dari 10 menit sekarang. Sudah 6. Ya, kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan lagi umpan. Oke, penempatan posisi udah tembus 140 ya. Aduh, mulai lemot cuy. Mulai lemot. Oke, tembus 120, 126, 93, 2% lagi cuy. Butuh 2% lagi. Kita akan gunakan drill latihan pressing aja guys, biar cepet guys. Kita gunakan drill latihan pressing ya guys ya. Nah, biar cepet, soalnya pertandingan bentar lagi dimulai guys. Ini memang nggak mau memang kita harus sedikit mengorbankan atribut gelap agak naik sih, tapi memang nggak naiknya nggak terlalu tinggi banget. Memang nggak terlalu tinggi banget. Oke, tetap tenang. Sebentar lagi pertandingan akan berlangsung dan target kita cuma 1% lagi guys, 1% lagi. HP-nya nge-lag banget, kocak. 94. Oke, satu kali sesi latihan lagi. Satu kali sesi latihan lagi harusnya kelar sih. Satu kali sesi latihan lagi 95 tembus. Ayo. Satu lagi. Satu lagi. 95, setelah itu selesai. Tugas kita selesai. Oke, udah tembus 95 cuy. Udah tembus 95 ya guys ya. Alhamdulillah kelar juga. Ya, ini dia atributnya guys. Kita lihat ya. Sesi latihan pun selesai dan sekarang kita lihat penempatan posisi udah meningkat di angka 109, tackle 88, penjagaan 101, keberanian 129, tembakan 100, dribble 127, umpan 120, kebugaran 123, kecepatan 138 dan kreativitas 126 ya guys ya. Mantap guys. Oke, jadi itu dia gimana cara membentuk atribut kunci. Tapi memang nggak terlalu bagus banget ya guys ya, soalnya kita agak sedikit buru-buru sih. Agak sedikit buru-buru. Dan untuk komunitas TFC sendiri memang di sini ada regulasinya ya guys ya, ada regulasi yang mereka tentukan. Jadi kalau misalkan kualitasnya lebih tinggi mungkin bakal kena WO 3.0. Jadi harus hati-hati untuk drill latihan. Untuk skill maupun atribut yang kita bentuk harus benar-benar hati-hati. Dan ya, sekarang pemainnya udah kita latih dan makasih banyak nih buat Bang Perahu Layar. Namanya siapa sih? Bang Perahu Layar. Buat buat Mas GB. Oke, Mas GB. Makasih banyak nih buat Mas GB yang udah menggunakan jasa joki Latmil dan Top 11. Semoga timnya sukses musim ini. Makasih udah menggunakan jasa joki Latmil NN Top 11. Oke guys, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai selesai. Semoga pembahasannya bermanfaat. Saya Nur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.